Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan tentang pembahasan RPJMD yang ada di Kabupaten Madiun guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Perencanaan dan Pembangunan Wilayah kelas A. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karina Maikananda, NIM 1803211000099. Saya adalah mahasiswa Agribisnis 2018 Universitas Trunojoyo Madura. Ada beberapa poin penting yang nantinya saya akan bahas pada video kali ini perihal RPJMD Kota Madiun, yaitu yang pertama tujuan dan manfaat RPJMD Madiun, visi misi, permasalahan atau analisis isu, prioritas, gambaran umum perekonomian, pendekatan pembangunan wilayah, dan yang terakhir yaitu indikator kinerja. Kabupaten Madiun sendiri adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Nganjuk di timur, Kabupaten Ponorogo di selatan, dan Kabupaten Magetan serta Kabupaten Ngawi di barat. Selanjutnya yaitu pembahasan RPJMD. RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan pedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional yang terdapat pada pasal 1 angka 4 UU nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 hingga 2025. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif tentang visi misi dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja yang mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam jangka 5 tahun ke depan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang tujuan dan manfaat RPJMD bagi Kota Madiun. Tujuan utama yaitu peningkatan kualitas pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berwawasan lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun yang lebih baik, dan yang terakhir peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan manfaatnya yaitu penyusunan RPJMD sendiri sangat diperlukan guna penyesuaian penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh stakeholder termasuk swasta dan masyarakat dalam melihat rancangan pembangunan yang telah disusun di daerah tersebut, khususnya Madiun. Visi dan misi RPJMD Kota Madiun. Visi yang dimiliki yaitu terwujudnya pemerintahan bersih berwibawa menuju masyarakat sejahtera, yang mana memiliki beberapa makna substantif, yaitu bersih mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintah yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme apatur, transparansi dan akuntabel. Lalu berwibawa mempunyai makna bahwa penyelenggara pemerintah ke depannya mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan informasi publik dan adanya kepemimpinan publik yang dihormati, mendorong peningkatan kinerja. Lalu yang terakhir yaitu sejahtera, mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketentraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut. Lalu misi dari RPJMD diantaranya yang pertama, mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance. 2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun. Dan yang keempat, mewujudkan kemandirian ekonomi dan meratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Misi pembangunan Kota Madiun tersebut disarikan dalam pancakarya yang melekat dalam semboyan Kota Madiun yaitu Pendekar. Pancakarya dalam akronim Pendekar tersebut meliputi pintar, melayani, membangun, peduli, dan terbuka yang karismatik. Permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah
pada umumnya timbul dari kekuatan atau potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan, serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dari masa mendatang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan, suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah di daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Ada beberapa isu strategis yang telah dirumuskan dalam RPJMD, diantaranya peningkatan kualitas sekolah pada semua jenjang pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, pengembangan Kota Madiun sebagai pusat pengembangan Jawa Timur bagian barat, percepatan penanggulangan kemiskinan, percepatan pengembangan agroindustri, peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman kota, peningkatan kualitas dan kuantitas RTH, serta pengendalian pemanfaatan ruang kota. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, penguatan pembangunan partisipatif, peningkatan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya yaitu prioritas rencana pembangunan. Penyusunan RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024 memperhatikan 9 prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019. Yang pertama yaitu menghadirkan kembali negara yang melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka negara kesatuan, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas, korupsi, bermartabat dan terpercaya, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan, dan program Indonesia Sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar, meningkatnya produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik, melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional, serta terakhir memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui pungutan bhinneka dan menciptakan ruang dialog antar warga. Pembahasan selanjutnya yaitu gambaran umum perekonomian daerah. Peningkatan PRDB AHK selama periode 2014-2018 mengindikasi bahwa perekonomian Madiun terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun selama periode 2014-2018 adalah sebesar 6,37% per tahun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi Kota Madiun selama periode tersebut terjadi pada 2003 yang mencapai 6,15%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada 2016 yaitu sebesar 5,90%. Melihat dalam kurun waktu 2014-2018 pertumbuhan ekonomi Kota Madiun cenderung memperlambat, di mana perlambatan tersebut dipengaruhi oleh kondisi global yang belum membaik, kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok yang meningkat, daya beli masyarakat, dan adanya kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga tarif dasar listrik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan pembangunan yang akan kita bahas di sini perihal pendekatan sektoral, yaitu penyusunan RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral baik tingkat nasional, provinsi maupun Madiun. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional antara lain peta jalan percepatan tujuan Sustainable Development Goals, Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi, dan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
dan grand design reformasi birokrasi, beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral Provinsi Jawa Timur yang perlu diperhatikan yaitu RAD Sustainable Development Goals, strategi penanggulangan kemiskinan daerah, RAD pangan dan gizi, RAD penurunan emisi gas rumah kaca, RAD pengurangan risiko bencana, dan pedoman pelaksanaan PUG. Beberapa dokumen pembangunan sektoral Kota Madiun yaitu perlu diperhatikan yaitu RAD reformasi birokrasi, strategi penanggulangan kemiskinan daerah, rencana pembangunan investasi infrastruktur jangka menengah, strategi sanitasi kota, roadmap pengembangan ekonomi kreatif dan sistem inovatif daerah Kota Madiun. Indikator kinerja pembangunan daerah, energi sumber daya mineral. 1. Produk listrik. 2. Daya terpasang. 3. Jumlah pelanggan. 4. Intensitas tera timbangan. 5. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Lalu indikator kinerja pembangunan daerah, urusan perdagangan. Yang pertama, ekspor bersih, perdagangan. 2. Jumlah kelompok perdagangan atau usaha informal. 3. Cakupan bina kelompok perdagangan atau usaha informal. Lalu yang indikator kinerja pembangunan daerah urusan perindustrian, yang pertama cakupan bina kelompok pengrajin, 2 jumlah IKM dan IRT. Lalu indikator kinerja pembangunan daerah urusan pemerintahan, fungsi penunjang administrasi. Yang pertama yaitu nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. 3. Presentase capaian SPM. Lalu yang keempat, presentase perangkat daerah yang memiliki SOTK sesuai standar yang ditetapkan. Lalu 5. Presentase pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap. 6. Presentase perangkat daerah yang menyelesaikan laporan kinerja. 7. Presentase kelembagaan yang sesuai dengan perundang-undangan. 8. Presentase perangkat daerah yang telah dilakukan ANJAP dan ABK. 9. Presentase perda yang disahkan tepat waktu. 10. Presentase pembinaan peningkatan kualitas pelayanan publik. 11. Cakupan fasilitas pelayanan anggota DPRD. Lalu indikator kinerja pembangunan daerah urusan pemerintahan, fungsi penunjang pengawasan. 1. Presentase entitas yang melakukan pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik. Presentase temuan keuangan hasil audit yang telah ditindaklanjuti. Lalu yang ketiga, presentase PD yang telah melakukan pengelolaan keuangan dan penerapan sistem akuntabilitas kinerja secara baik. Lalu indikator pembangunan daerah, urusan pemerintahan, fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. 1. Presentase kasus pelanggaran disiplin pegawai. 2. Presentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya. 3. Presentase jabatan struktural yang dilaksanakan dibandingkan dengan jabatan menurut PP 18 tahun 2016. Lalu indikator kinerja pembangunan daerah, urusan pemerintahan, fungsi penunjang keuangan. Yang pertama, penetapan APBD tepat waktu. 2. Presentase PD yang menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu. 3. Laporan keuangan Pemda disusun tepat waktu. 4. Presentase pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan landasan hukum. 5. Presentase aset yang dikelola pemerintah daerah. 6. Rasio target peningkatan pajak daerah. 7. Rasio target penerimaan PBB. Indikator kinerja pembangunan daerah, seurusan pemerintahan, fungsi penunjang perencanaan pembangunan. Yang pertama, tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda atau Perkada. 3. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada. 4. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD. 6. Presentase pelaksanaan musrenbang tepat waktu. 7. Presentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD. 8. Presentase hasil musrenbang yang diakomodasi. 9. Presentase SKPD yang menyusun dokumen renja.
Lalu indikator kinerja pembangunan daerah, urusan pemerintahan, fungsi penunjang, penelitian, dan pengembangan. 1. Jumlah kajian dan penelitian. Lalu indikator kinerja pembangunan daerah, urusan pemerintahan, fungsi penunjang kecamatan. 1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan atau LPM. 2. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK. 3. LPM berprestasi. 4. PKK aktif. 5. Posyandu aktif. 6. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat. 8. Presentase kehadiran peserta penguatan lembaga kemasyarakatan. 9. Presentase kehadiran dalam perencanaan pembangunan kelurahan. 10. Jumlah LPMK aktif. 11. Jumlah posyandu balita. Dan yang terakhir, jumlah alat yang dipromosikan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.